Coba bayangin, kalian lagi hidup baik-baik aja, tapi tahu-tahu kalian nerima sebuah surat. Dan di surat itu tercantum sebuah tanggal. Gak cuma itu aja, ternyata di surat itu juga ada pemberitahuan kalau tanggal yang tercantum di sana adalah tanggal di mana kalian akan mati dibunuh. Kira-kira gimana perasaan kalian setelah menerima surat semacam itu? Takut? Tegang? Atau malah bingung? Nah, itu yang aku rasakan selama aku baca buku satu ini. Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas sebuah buku thriller asal Cina yang ditulis oleh Cao Haohui berjudul Death Notice. Buku ini udah diterjemahkan juga oleh PT Gramedia Pustaka Utama menjadi Surat Kematian. Langsung aja ke cerita bukunya. Surat Kematian menceritakan tentang penyelidikan polisi untuk menemukan sesosok pembunuh berantai yang menamai dirinya Eumenides. Nah, Eumenides ini adalah nama salah satu dewi dari mitologi Yunani yang tugasnya adalah membalas dendam, memberi keadilan pada orang-orang yang telah berbuat jahat. Penyelidikan utama di cerita ini berlangsung di tahun 2002. Tapi sebetulnya 18 tahun sebelumnya, di tahun 1984, seseorang yang menamai dirinya Eumenides ini juga pernah membunuh 2 orang polisi. Dan di tahun 1984 itu, polisi nggak berhasil menemukan identitas Eumenides dan 2 kasus itu pun terkubur begitu saja. Nah, tahu-tahu di tahun 2002, di salah satu forum itu muncul sebuah posting dari sesosok orang yang menamai dirinya Eumenides, dan orang itu mengundang para netizen untuk mengirimkan nama-nama orang yang menurut para netizen adalah orang-orang yang layak dihukum mati tapi nggak bisa disentuh oleh hukum karena satu dan lain hal. Beraksinya Eumenides ini di tahun 2002 bikin polisi kembali membentuk tim penyidik khusus untuk menemukan siapa sih sebenarnya pembunuh berantai ini. Aku suka banget sama novel ini. Aku kasih novel ini 4,5 dari 5 bintang. Mungkin bisa dibuletin jadi 5 bintang sekalian. Karena novel ini tuh bikin aku penasaran terus dengan narasinya. Saking penasarannya, buku ini tuh aku tamatkan hanya dalam 3 hari. Ada banyak banget pertanyaan di kepala aku waktu baca buku ini. Kayak, Eumenides itu sebenarnya siapa? Terus kenapa dia bisa nggak tertangkap selama 18 tahun? Dan kenapa juga setelah 18 tahun dia hidup damai, terus kenapa tiba-tiba dia muncul lagi? Yang lebih bikin aku penasaran lagi adalah semua tokoh-tokoh utama polisi yang ada di tim penyidik khusus yang mereka bentuk untuk menangkap Eumenides ini justru semuanya itu kayak mencurigakan, hampir semuanya kayak gitu. Hal kedua yang aku suka dari cerita ini adalah ada 2 orang karakter wanita yang menurut aku tuh badass banget. Tokoh pertama wanita yang aku suka namanya itu Mu. Dia itu seorang psikolog kriminal dan di cerita ini dia adalah salah satu anggota tim penyidik khusus Eumenides. Nah, aku suka dia karena dia itu smart dan menurut aku dia itu bisa profesional sebagai polisi wanita di tengah dunia kepolisian di sana yang menurut aku cukup patriarkis. Lalu tokoh wanita kedua yang jadi favorit aku namanya Meng. Dia ini adalah salah satu korban dari Eumenides di tahun 1984. Jadi waktu itu korban kedua Eumenides adalah seorang polisi laki-laki dan ada bom di situ yang menyebabkan tewasnya polisi itu. Nah, sialnya Meng ini kebetulan ada juga di sana, jadi dia ikutan tewas. Kenapa aku suka sama dia? Nah, kalau aku bilang kenapa aku suka, itu bakal jadi spoiler juga di sini. Jadi kalian baca aja deh bukunya. Menurut aku kalian juga pasti bakal sependapat sama aku kalau karakternya Meng itu memang badass banget, keren banget. Hal ketiga yang aku suka dari buku ini adalah isu terkait sosial dan hukum yang diangkat.
seperti kasus suap menyuap. Terus sama seperti di Indonesia aku rasa, atau di negara manapun, di sana juga ada orang-orang yang sebetulnya itu bersalah, yang sebetulnya itu bikin suatu kejahatan, tapi nggak bisa tersentuh oleh hukum karena satu dan lain hal. Dan di buku ini muncullah sebuah pertanyaan besar. Jika Eumenides membunuh orang-orang jahat yang nggak bisa tersentuh oleh hukum, apakah Eumenides itu baik atau jahat? Itu sih pertanyaan nih yang menghantui aku sepanjang aku baca buku ini. Kalau aku pribadi, hal yang aku kurang suka dari novel ini itu hanya satu, yaitu nama-nama tokohnya. Mirip kayak novel Korea ya, namanya itu 3 kata dan susah untuk diingat. Jadi kadang-kadang aku harus balik-balik ke halaman sebelumnya untuk cari tahu ini itu orangnya yang mana sih, ini tokohnya yang mana. Terus aku juga menemukan ada perbedaan antara nama tokoh di versi buku bahasa Indonesia dan di versi buku yang bahasa Inggris. Kalau di versi buku bahasa Inggris ada salah satu tokoh utama yang namanya itu Pei Tao. Kalau di versi bahasa Indonesia namanya jadi Luo Fei. Ini aku juga diskusi sama teman aku dan kita sama-sama kurang tahu sih kenapa bisa ada perbedaan nama kayak gitu. Mungkin perbedaan dialek atau apa, kita juga nggak gitu tahu. Terus ini bukan dari aku, tapi aku udah baca beberapa review di Goodreads tentang buku ini dan ternyata banyak juga sih yang nggak suka sama novel ini. Ada juga yang nggak suka sama tokohmu, salah satu tokoh favorit aku di novel ini. Tapi menurut aku sih ya nggak apa-apa sih, semua orang punya preferensi sendiri, semua orang punya seleranya sendiri termasuk dalam masalah buku. Ada juga komentar yang bilang kalau penulis novel ini yaitu Chow Hao-wei ini berusaha terlalu keras untuk menjadi Keigo Higashino tapi gagal. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku sih nggak merasa Chow Hao-wei ini berusaha untuk meniru Keigo. Aku pernah baca bukunya Keigo Higashino juga yang bergenre thriller, yaitu Salvation of a Saint. Dan aku suka buku itu, aku juga suka buku ini. Menurut aku dua-duanya sama-sama bagus. Dan yang jelas, dua-duanya itu sama-sama mengingatkan aku sama salah seorang tokoh detektif Asia di dunia literasi, yaitu Detektif Conan. Gara-gara baca buku ini, aku jadi makin kangen sama Conan, sampai aku beli Conan waktu aku mampir ke Gramedia, dan aku bertekad untuk ngoleksi Conan lagi di tahun ini. Oh ya, aku mungkin lupa ngomong di depan kalau ternyata Surat Kematian atau Death Notice ini adalah sebuah trilogi. Jadi di ending kita menemukan sebuah penyelesaian, tapi ada misteri berikutnya yang bikin aku penasaran, pengen banget langsung baca ke buku keduanya. Aku pasti bakal baca sequelnya sampai buku ketiga, karena aku bener-bener penasaran banget dengan kasus di buku ini. Kalau kalian suka novel-novel bergenre mystery thriller kayak gini, kalian mungkin bisa suka sama video-video aku yang udah cukup lama di mana aku pernah ngebahas beberapa novel mystery thriller. Seperti di sini dan di sini. So, see you there. Bye-bye.